Kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu, perkenalkan kami para pembuat video dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Nah, langsung aja kita masuk ke rancangannya, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Nah, dari pengertian yang sudah dipaparkan tadi, kalian dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arahan, cara berpikir, dan masih banyak lagi. Lalu, mengapa sih Pancasila menjadi ideologi negara? Ini nih penjelasannya. Jadi, karena ideologi merupakan sepakat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi dalam KBBI adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Berarti, maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal penting dari Pancasila sebagai perannya sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penutur warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada petunjuk moral. Contohnya, kasus narkoba yang merembak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa petunjuk atau pralutan norma ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat dipaparkan, dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan alasan diperlukan kajian Pancasila. Alasannya karena warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang pertama, unsur etisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, Pancasila juga menghadapi global dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Yang pertama, unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke negara Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Lalu yang kedua, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba antara lain yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia.
Selanjutnya kita akan membahas penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi dan kehidupan konstitusional adalah saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Adapun aktualisasi 5 sila Pancasila, yaitu Magni Suseno, yang artinya sila-sila dikandaskan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan ukuran berdasarkan serta solidaritas untuk bangsa setiap warga negara. Ketiga, sila persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjalin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau komitmen terhadap demokrasi. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengantar kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Selanjutnya kita akan menggali historis, sosiologi, politisi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, kedudukan Pancasila oleh para penyelenggara negara antara lain yaitu 1. Saat masa pemerintahan Pres Soekarno, Pancasila ditegakkan sebagai pemersatu bangsa. 2. Saat masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan bermasyarakat. 3. Masa pemerintahan Pres Habibie, terjadinya penghapusan penataan P4 karena pemerintah disibukkan oleh permasalahan politik dan kemasyarakatan. Selanjutnya, pada saat masa pemerintahan Pres Abdul Rahman Wahid, terjadinya penghapusan tentang penyelenggara PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Selanjutnya, masa pemerintahan Pres Megawati. Di sini terdapat pengesahan yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Selanjutnya, masa pemerintahan Pres Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini kembalinya disahkan Pancasila. Lanjut yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara, antara lain yaitu mencangkup sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini ditemukan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. 3. Sila persatuan Indonesia. Ditemukan dalam bentuk solidaritas. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ditemukan dalam bentuk penghargaan pendapat orang lain. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini tercermin dari sikap suka menolong dan menjalankan gaya hidup sederhana. Lanjut ke poin yang ketiga. Kita akan membahas sumber politik Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu antara lain 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dengan semangat toleransi. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kelompok atau golongan dan partai. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ini diwujudkan dengan mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan voting.
Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ini diwujudkan dalam bentuk tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen dinamika sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dapat dilihat pada masa Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang kuat melalui TAP MPR nomor 11 1978 tentang permasyarakatan P4. Kedua, argumen tentang Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Lanjut, kita akan mendeskripsikan esensi urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, antara lain yaitu hakikat esensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dimensi realita, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber pada dalam nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevasi dan kekuatan yang merangsang masyarakat untuk membangun pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntut warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan oleh preskripsi moral. Selanjutnya, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kita paparkan. Sekian video pembahasan kali ini ya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.